Aksi pencurian dengan pemberatasan atau kekerasan terhadap pemiliknya terjadi Jumat dini hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di toko Maspion Kado, Jalan Banda Aceh Medan, Gampung Reki Dayang, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Kapolres Aceh Besar AKBP Riki Kurniawan SIKMH melalui Kapolsek Indrapuri Nazarudin mengatakan, akibat terjadinya peristiwa itu, pemilik toko bernama Mahfud 45 tahun menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami pendarahan di bagian kepala. Dijelaskan pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, Pos Unit Laka Polres Aceh Besar didatangi pemilik toko Maspion Kado bernama Mahfud dengan kondisi berlumuran darah untuk meminta bantuan yang mana telah terjadi pencurian di toko miliknya. Mahfud mengakui sempat berkelahi dengan pelaku pencurian tersebut sehingga Mahfud terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul oleh pelaku yang mencoba untuk kabur karena tangannya sudah diketahui Mahfud. Kemudian sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tim Opsnal beserta Kasat Reskrim Ibtu Polisi Zeska Julian SIK dan Kapolsek tiba di tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan perihal kejadian tersebut. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, didapati beberapa alat bukti dan fakta-fakta. Nazarudin menyebutkan kejadian awal pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat yang mana pelaku masuk dari belakang toko lalu menaiki atap kemudian turun dan dari pelapon lantai 2 lalu menuju ke lantai 1. Kedatangan pelaku telah diketahui oleh korban sehingga terjadi perkelahian antara pelaku dan korban. Menurut Kapolsek Indrapuri itu, di TKP ditemukan sandal jepit diduga milik pelaku yang lepas pada saat menaiki tembok dari belakang toko tersebut. Pelaku keluar dari pintu depan dan langsung melarikan diri. Dari hasil pantauan CCTV diketahui pelaku menggunakan sebuah linggis untuk mencongkel atap dan memukul korban dan memakai sweater warna biru lengan panjang warna putih dengan tutup kepala, terlihat seperti memakai masker sehingga sulit untuk dikenali. Untuk korban saat ini masih belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan olah TKP dan mengamankan barang bukti, mengambil rekaman CCTV, membuat laporan polisi dan melakukan penyelidikan.